Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO dua narasumber kita yang akan membedah isu tema yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu mungkinkah Mega PS Jokowi terjadi di Pilpres 2024? Saya langsung memperkenalkan kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Jupriyadi Priyadi. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan yang kedua, Pak Dr. Baharudin Hafid, pengamat politik Islam Universitas Megariski. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat IPISO, ini tema yang kami diskusikan lagi hangat-hangatnya dibicarakan dari kelompok-kelompok pemerhati politik, dari kafe ke kafe, dari ruang-ruang diskusi. Sebab kelihatannya arah politik Bu Mega dan Pak Jokowi dalam rabaan para pemerhati politik kemungkinan besar bisa bersama, tapi kemungkinan besarnya untuk berbeda itu sangat besar. Nah, untuk membahas ini saya serahkan kepada kedua pengamat kita. Saya mulai dari Pak Dr. Jupriyadi. Pak Dokter, mungkinkah Mega PS Jokowi bisa terjadi di 2024? Pak Dokter? Oh, ini kayaknya pertanyaan yang seksi juga. Kayaknya ini santer sekali diperbincangkan di warung-warung kopi oleh pengamat-pengamat politik. Jadi gini, bisakah Jokowi sama Mega bersatu? Kan seperti itu. Iya. Jadi bisa saja terjadi. Yang namanya politik itu bisa saja terjadi dan bisa juga tidak terjadi seperti itu. Kalau saya melihat, kalau misalnya dukungan daripada Ibu Mega sendiri mengantar Prabowo bersama Puan Maharani, saya pikir ini berat Jokowi untuk bersatu. Karena saya yakin bahwa Jokowi ini punya juga figur, Punya jagoan juga. punya juga jagoan yang barangkali ya itu tadi, bahwa dengan jagoan yang berbeda ini antara Jokowi dan Mega bisa saja berpisah dan bisa saja baku lawang gitu, seperti itu. Jadi saya pikir ketika nanti antara Jokowi dan Mega ini bertarung, ini pertarungan yang sangat besar, saya pikir antara ibu dengan anak. Seperti itu. Yang mengantar Jokowi menjadi seorang presiden ini adalah Ibu Megawati. Sekarang anaknya melawan ibunya, kan seperti itu. Jadi saya pikir berarti Megawati ini melahirkan seorang anak yang cerdas. Jadi seperti itu. Jadi saya yakin bahwa posisi Megawati dengan Jokowi ini bisa-bisa saja akan terjadi pertarungan yang sangat sengit nanti di 2024. Seperti itu barangkali. Pembuka dari Pak Dr. Jupriyadi, sahabat dan sobat IPISO, memberikan sinyal bahwa ada kemungkinan besar Bu Mega dan Pak Jokowi itu beda pilihan di Pilpres. Saya pertajam lagi ke Pak Dr. Baharudin Hafid. Pertanyaan sama, mungkinkah Bu Mega dan Pak Jokowi akan bertarung di 2024? Pak Dr. Ya, terima kasih. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IPISO dimanapun berada, semoga sehat selalu. Kembali ke tema, saya ada pikiran begini. Arena pertarungan politik 2024 itu bukan hanya miliknya Jokowi dan Megawati. Sehingga kalaupun toh misalnya memperhadap-hadapkan antara Megawati kemudian dengan Pak Jokowi, maka menurut saya berarti ada hal yang dinegasikan, ada hal yang dinafikan dari keberadaan petarung politik yang lain. Kingmaker yang lain. Nah, apa menariknya sebenarnya kalau melihat antara pertarungan
Jokowi dengan Megawati. Dan saya masih menganggap bahwa Pak Jokowi ini tidak akan mungkin durhaka terhadap orang yang menjadikannya nomor satu di Republik ini, dan itu 2 kali. Kemudian kalau ke belakang lagi, dia dibawa ke DKI. Posisi DKI 1 saat itu yang paling berjasa adalah Ibu Mega. Dan juga ada Prabowo di sana, itu tidak bisa dipungkiri. Cuma kan satu hal yang harus kita coba analisa lebih jauh adalah bahwa kemungkinannya dalam politik itu kan tidak ada harga mati. Bisa saja atau bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Nah, saya lebih tertarik melihat pada petarung-petarung politik yang di luar dari kubu ini. Bahwa hitung-hitungan Jokowi misalnya, tidak mungkin dia mau jadi kayu bakar misalnya, hanya untuk seorang Ganjar. Karena dia pasti berpikir terahnya juga. Ada anak saya yang hari ini jadi wali kota di Solo. Kemudian ada anak mantunya menjadi wali kota juga di Medan. Gitu. Ini kan tidak mungkin dia akan menjadi kayu bakar kemudian mengorbankan itu hanya untuk misalnya Pak Ganjar Pranowo. Sekalipun memang bahwa tidak bisa dipungkiri hubungan baik secara politik maupun mungkin secara ideologi antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi itu satu kesatuan. Tapi kan ini bukan satu-satunya dalam hal menjatuhkan pilihan-pilihan politik untuk dibawa bertarung pada 2024. Jadi kata kuncinya bahwa Pak Jokowi di lain sisi pasti akan berhitung matang. Kemudian yang kedua, kalau Megawati ini kan bukan lagi pada persoalan berhitung matang atau tidak, tapi karena kan dia sudah melaluinya. Ini bukan lagi uji coba, karena semua instrumen dalam hal memenangkan jagoannya Ibu Megawati itu saya kira sudah khatam dengan itu. Sehingga kalaupun toh misalnya nanti ada Prabowo Puan atau Puan dengan siapa, itu Ibu Mega itu sudah bukan lagi kembali mengkaji ini, mengkaji tidak. Kalau saya melihat pada konteks itu. Nah, yang jadi krusial adalah posisi Pak Jokowi. Apa memungkinkan untuk dia maju dan kemudian melawan Ibu Mega dalam hal pilihan menjagokan di 2024 kan itu. Ya, sahabat dan sobat Ipiso, pembuka dari Pak Dr. Baharudin Hafid dan sekaligus juga mendalami pembuka dari pertanyaan kita dari diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya kembali ke Pak Dr. Jupriyadi. Pak Dr. Kalau dilihat pergerakan politik nasional saat ini, memang kelihatannya Ganjar adalah tokoh yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Bahkan banyak kalangan pengamat politik, analis politik, pemerhati politik menjagokan bahwa inilah figur yang dipersiapkan oleh Pak Jokowi. Nah, kira-kira apa yang melandasi Pak Jokowi untuk mau pasang badan kepada Ganjar? Apakah karena faktor peluang menangnya yang besar, atau ada keirisannya kepada kepentingan putra dan menantunya ke depan? Kalau Pak Dr. Bahar tadi mengatakan bahwa itu adalah sebuah perjudian yang sangat berat bagi Pak Jokowi ketika mau memilih Pak Ganjar ketika Pak Ganjar tidak diusung PDIP, ketika PDIP lebih cenderung mendorong Puan dan berpasangan dengan Pak Prabowo. Kira-kira di mana irisan paling rasionalnya Pak Jokowi harus pasang badan untuk Ganjar, Pak Dr. Jibril? Terima kasih. Jadi kalau dilihat irisan di mana gitu dia masuk, pertama Jokowi mungkin kalau dibilang pengalaman ya sudah di atas rata-rata beliau gitu. Begitu juga barangkali kalau saya bahasakan begini, pisau analisis Jokowi itu barangkali lebih tajam melihat sosok seperti apa sebenarnya Ganjar di mata Jokowi, kan seperti itu. Jadi, atau penggantinya ke depan ya? Iya. Jadi begini, pertama mungkin yang dia lihat Pak Jokowi ini adalah elektabilitas, potensi menangnya ya? Potensi menangnya. Saya pikir indikator yang paling utama saya pikir untuk menjagokan seseorang untuk jadi calon presiden adalah elektabilitasnya. Elektabilitas seorang calon. Jadi itu barangkali indikator pertamanya. Kedua, seperti apa nanti irisannya terhadap putra Jokowi dan kepentingan politik terhadap Jokowi, menantu Jokowi gitu, seperti itu.
Nah, ini barangkali Jokowi akan menghitung secara matang. Apakah nanti misalnya kan kita berandai-andai, Iya. berandai-andai. Berasumsi. Kalau berasumsi seperti misalnya kalau tiba-tiba jagoannya tidak naik, seperti apa nanti efeknya terhadap anaknya dan menantunya, kan seperti itu. Dan dia itu pasti perhitungkan secara matang. Nah, jadi saya begini, kalau saya melihat bahwa politik itu bisa saja yang kita tidak pikirkan terjadi, dan bisa saja yang kita pikirkan terjadi, kan seperti itu. Jadi apa saya bilang, bahwa politik itu yang lebih besar adalah kepentingan. Tidak ada lain. Kawan saudara itu di politik tidak ada, yang ada adalah kepentingan. Seperti itu. Jadi saya tadi mendengar tadi ulasan dari Pak Dr. Bahar mengatakan bahwa kalau ini kalau Jokowi ini tidak berhitung secara matang, maka akan jadi kayu bakar. Tapi kalau dia berhitung secara matang, bisa saja terbalik gitu. Iya. Jadi apa saya katakan bahwa kematangan seorang Jokowi dibandingkan dengan kematangan seorang Mega, kan mungkin Mega lebih matang dibandingkan dengan Jokowi, karena yang melahirkan Jokowi adalah strateginya Megawati, kan seperti itu. Iya. Tapi kita tidak boleh meremehkan seorang Jokowi, kan. Seorang Jokowi itu dengan kelukuhannya punya strategi yang tidak dimiliki oleh seorang Ibu Megawati. Iya. Jadi Atau bisa dikatakan masanya saat ini. iya, jadi saya pikir kalau kita berandai-andai tadi, ya apa yang kita tidak pikirkan bisa saja terjadi, dan bisa saja bahwa katakan tadi Pak Bahar bahwa tidak mungkin anak akan melawan ibunya, itu bisa saja karena dunia sekarang kan kalau kita pikir ya kadang-kala anak melawan orang tua, dan itu bisa terjadi di 2024 kalau saya melihat seperti itu, kacamata saya kan seperti itu. Dan dengan apa, dengan kedekatannya Pak Ganjar terhadap Jokowi, itu sudah merupakan sinyal gitu, sinyal bahwa kalau PDIP kemungkinan tidak mengambil Ganjar untuk dijadikan calon presiden, maka sinyal ini mungkin akan berfungsi gitu. Seperti itu barangkali Pak Swadi. Baik sahabat dan sobat episode pendalaman dari Pak Dr. Jupriyadi. Dalam mendalami diskusi kita, saya kembali meminta Pak Dr. Bahar mendalami. Pak Dr., kalau dilihat histori Jokowi, dia pernah melawan Prabowo di DKI. Ketika Prabowo menjadikan dia gubernur, dia melawan Prabowo di Pilpres. Pak Dr. ya. Itu satu. Yang kedua, tentu kan Pak Jokowi harus mencari the next penggantinya yang memang sejiwa dengan dia, atau bisa mengamankan, menggaransi program-program jangka panjangnya yang oleh Jokowi adalah impian Jokowi melihat bangsa ini di eranya dia dan di era selanjutnya, Pak Dokter ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bukankah dia sudah 2 periode, artinya kepentingannya terhadap Bu Mega dan mungkin kingmaker yang lain itu sudah tergolong kecil, dan bisa saja dia ke Ganjar karena sebuah perjudian yang dia sudah kaji secara matang untuk jangka panjang putra dan menantunya. Ketika Ganjar jadi presiden, maka bisa saja putra dan menantunya bisa jadi gubernur. Seperti apa analisis? Tempat yang berbeda ya. Oke. Iya. Jadi memang menarik memang kalau orang selalu bicara tentang kejutan-kejutan politik. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan memang di 2024 itu terjadi kejutan politik yang luar biasa. Oleh Pak Dr. Jupri menyebutnya sebagai apa yang kita tidak pikirkan itu yang terjadi. Yang kita pikirkan justru itu yang tidak terjadi. Memang itulah yang disebut sebagai kejutan-kejutan politik. Memang begini, saya lebih cenderung melihat bahwa Jokowi ini orang baik yang akan selalu pandai berterima kasih pada orang yang membesarkannya. Kalaupun toh misalnya Pilgub di DKI pernah berhadapan antara Prabowo dengan, tapi saya tidak melihat antara Prabowo dengan Jokowi yang Tapi dengan Meganya ya. Tapi dengan Mega lebih pada partainya, karena misalnya di DKI ini dianggap sebagai miniatur perebutan kekuasaan untuk melangkah ke 2024 misalnya atau 2019 saat itu. Tapi itu kan hal lain menurut saya, bukan hal yang saya harus lawan, enggak. Tetapi lebih penting menurut saya adalah
kalau hitungannya memang seperti itu, ya boleh iya boleh tidak sebenarnya. Kalau misalnya menjagokan Ganjar Pranowo, tidak bisa dipungkiri kedekatan antara Ganjar Pranowo dengan Pak Jokowi misalnya, tidak bisa dipungkiri itu. Karena misalnya dari satu basis yang sama, kemudian dari partai yang sama, kemudian berangkat dari kultur-kultur yang sama, saya kira. Tidak bisa itu dipisahkan. Semua akan ada irisannya. Tetapi kan ini Indonesia. Tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Karena dari pilpres ke pilpres, dari setiap momentum politik, kan ada juga pemain-pemain yang coba mainkan satu isu atau grand design pada konteks misalnya aliran. Ya. Karena misalnya Prabowo kemarin mencoba menderai tentang kelompok-kelompok Islam ini yang merasa termarginalkan dalam satu sistem politik kebangsaan kita. Ini kan tidak bisa juga dinafikan. Nah, keberadaan ini apa dihitung oleh Jokowi? Karena kan paling tidak kalau antara Jokowi dengan Ibu Megawati kan selalu irisan yang sama. Membawa Ganjar Pranowo juga selalu irisan yang sama. Lalu pelebaran sayapnya ke kelompok-kelompok Islamis ini, siapa kira-kira di situ? Nah, ini yang saya kira menjadi perhatian atau fokus perhatian Pak Ganjar, Pak Jokowi, kalau misalnya akan berhadap-hadapan atau pesta antara berhadap-hadapan ya antara dia dengan Ibu Mega. Itu yang kecenderungannya. Kalaupun toh terang untuk anaknya, ini kan itu tadi selalu ada kejutan-kejutan politik gitu. Ada kejutan-kejutan politik yang akan selalu terjadi kan gitu. Siapa kira Gibran itu bisa jadi wali kota gitu ya. Siapa kira mantunya bisa jadi wali kota di Medan gitu. Yang saat orang mengatakan ini kan orang ini kan apa istilahnya dinasti gitu ya, dinasti orang, tapi kan ternyata terbantahkan semua itu kejutan politik. Itu kejutan politik. Tapi tidak bisa juga dipungkiri bahwa mereka juga kerja secara politik. Dia tidak bisa menerima begitu saja, bos. Tapi ini kerja mereka juga. Artinya memang Pak Dokter Jokowi ini suka menciptakan kejutan ya. Selalu. Pak Jokowi itu saya akui selama dia memimpin Republik ini selalu ada kejutan-kejutannya. Dan politik Nusantara, kalau apa istilah dalam kerajaan Sriwijaya yang khatam ilmu politiknya itu Pak Jokowi. Pak Jokowi. Jangan dianggap ada tadi dengan pelanga pelongonya, dengan sederhananya. Oh, di balik itu ada kecerdasan yang luar biasa. Siapa sangka Prabowo bisa dirangkul masuk di jajaran kabinetnya. Tadi bahwa dia strateginya Pak yang tidak dimiliki. Ya mungkin itu, tapi saya kira bukan itu menjadi modal dalam hal melakukan perlawanan pada yang membesarkannya. Gitu. Baik, sahabat dan sobat Iviso, menarik. Kedua, narasumber kita, pengamat kita mendalami isu diskusi kita. Saya ke Pak Dr. Jupri lagi. Pak Dr. Jupri, ketika Jokowi netral, kan bisa saja pilihan itu diambil. Kalau tidak setuju, misalnya PDIP hanya mempersiapkan 02, karena kan ini merugikan Jokowi sebagai presiden, Pak Dokter ya. Bayangkan kalau Pak Jokowi saat ini adalah presiden yang dikawal oleh PDIP atau disukseskan oleh PDIP, tiba-tiba PDIP menurunkan target demi terah Bung Karno. Apakah itu dalam kacamata politik tidak merugikan Jokowi? Kalau dalam kacamata saya itu merugikan Jokowi. Kenapa? Karena otomatis pengaruh PDIP di pemerintahan berikutnya itu akan melemah ketika dia hanya mengincar 02. Nah, itu mungkin salah satu alasan kenapa mungkin dia akan cenderung ke figur 01. Karena alasan untuk pemerintahannya pemerintahan berikutnya itu melanjutkan dan mempertahankan kebijakan-kebijakan strategisnya. Pada ya, kalau misalnya Jokowi netral, kira-kira siapa yang akan menjadi lawan Prabowo Puan dan seperti apa arah politik Ganjar ketika tanpa Jokowi? Pak Dokter, silakan. Jadi, kalau saya ini kan analisa saya gitu. Iya. Kalau mau dikatakan bahwa 2024 Jokowi akan netral itu saya pikir mustahil. Kecil kemungkinannya ya. Kenapa saya katakan kecil? Karena mereka ketika dia tidak masuk gitu, itu banyak hal yang bisa terjadi. Pertama barangkali ketika misalnya orang yang naik menjadi RI1 itu orang yang tidak sepaham dengan Jokowi,
maka Kan bisa habis. the next pembangunan Jokowi itu saya katakan itu kemungkinan besar untuk melanjutkan itu tipis seperti itu. Apalagi kan Jokowi punya program akan memindahkan Ibu Ibu kota. kota. Ah, itu saya pikir salah satu program yang sangat-sangat Jokowi harus kawal ya. untuk the next kepemimpinan Pasti kan berikutnya. begini, ada nanti komitmen yang terbangun oleh seorang yang menjadi kandidat yang akan didukung oleh Pak Jokowi gitu. Komitmennya begini, kalau saya Iya, analisa iya. saya, karena saya lebih cenderung melihat politik itu dalam sebuah perencanaan. Iya, iya. Saya sepakat itu. Jadi Politik kita harus ada perencanaan. komitmennya seperti apa? Ketika misalnya dia calonkan ini, pasti kan ada di situ transaksi komitmen kan seperti itu yang akan terbangun. Bisa nggak dilanjutkan ketika Anda terpilih jadi R1, lanjutkan ibu kota negara kita? Nah, kan pas seperti itu. Jadi ketika dia mengatakan siap, maka otomatis dukungannya kan seperti itu. Kalau misalnya saya tadi lihat bahwa kemungkinan besar Jokowi tidak akan melawan Mega, saya kemungkinan besar Jokowi akan melawan Mega. Iya, Iya. seperti itu. Karena Dengan kenapa? catatan Ganjar tidak diusung oleh PDIP. Iya, dengan catatan. Akan diusung bahwa kenapa Jokowi akan melawan Mega. Saya pikir tidak ada lagi kepentingannya Jokowi di 2024 untuk hal-hal yang kecuali bagaimana dinastinya ini ya bisa dijaga kan seperti itu, dijaga ataukah ditingkatkan, bahkan mungkin bisa jadi menteri dinastinya kan seperti itu kan komitmennya. Iya. Ya saya pikir itu juga salah satu tawaran politik yang sangat seksi. Iya. Jadi itu salah satu misalnya tawaran yang paling besar yang dia tawarkan nanti kepada seorang kandidat R1 itu tadi, mampu nggak dilanjutkan pemindahan ibu kota negara seperti itu kan seperti itu. Jadi saya pikir dengan konsep seperti itu kan sebenarnya kita tidak pernah berpikir baru itu tadi Pak Dr. Bahar bahwa itulah kejutan-kejutan lagi yang dibuat oleh seorang Jokowi kan. Tidak pernah kita berpikir bahwa Jakarta ini akan dipindahkan. Jadi dengan konsep kejutan-kejutan itu pindahlah. Dan yakin bahwa di 2024 itu akan banyak kejutan-kejutan oleh Jokowi. Dan kita tidak akan berpikir bahwa seorang yang dididik, dibesarkan ini akan berubah pikiran kan seperti itu. Jadi kejelihan politik seorang Jokowi itu tidak boleh dianggap enteng sama sekali. Ya artinya apalagi merawat kebijakan jangka panjang itu adalah hal yang harga mati. Ya. Dan itu bisa membuat dia akan melawan Bu Mega ketika dia melihat ada potensi itu terganggu ya, Pak Iya. Dokter ya. Jadi ketika misalnya dilihat kemungkinan bahwa dengan memilih ini program saya tidak dilanjutkan, saya pikir saya harus melawan. Jadi apapun yang terjadi, ya saya harus bagaimana saya gerakkan semua kekuatan-kekuatan yang pernah mendukung saya. Jadi kita begini berpikir bahwa orang yang mendukung Jokowi sampai sekarang ini masih banyak. Gitu. Jadi sekarang di mana Jokowi berada, pasti orang-orang yang Loyalisnya ya, loyalisnya strong Jokowi, votersnya. pasti akan lari ke situ kan seperti itu. Jadi tidak bisa kita menganggap enteng seorang Jokowi sampai sekarang ini masih banyak orang yang suka gitu. Ya. Jadi kalau mau dibandingkan yang suka dengan yang tidak suka, saya pikir masih banyak yang lebih suka ketimbang yang tidak suka. Jadi itu barangkali itu sementara Pak. Baik sahabat dan sobat Yuso, pendalaman makin membuat diskusi kita makin menarik. Saya ke Pak Dr. Bahar. Tadi pertanyaan yang sama. Kalau seandainya Jokowi netral, seperti apa Ganjar di mata Pak Dr. Bahar? Karena Ganjar kelihatannya tidak akan mundur. Kelihatannya dia akan maju tanpa didukung oleh Bu Mega. Maju terus ya. Iya. Ya. Tapi saya begini, justru saya berpikir begini, ada jalan dan pilihan terbaik secara halus mengajukan Ganjar, tapi tidak seolah-olah melawan Bu Mega. Bu Mega. Berarti strategi yang harus dipermatang. Caranya meracik, mengawinkan antara Ganjar Anies atau Anies Ganjar Anies. Wah ini sangat menarik ini. Selesai barang ini. Kalau ini terjadi, bukan persoalan gamenya, tetapi kelanjutan dari semua
rancangan yang dirancang oleh Pak Jokowi, pemindahan ibu kota atau apa saja ya, itu bisa saja terdrive oleh dua orang ini. Karena misalnya gini, Ganjar ini kan keras memang peringatan orang PDIP terhadap Ganjar dan sekeliling-sekelilingnya. Sampai kan muncul kemarin itu dan pernah diangkat di Ipiso, Celeng versus Banteng itu kan. Ini kan indikasi sebenarnya ini bahwa ini akan semakin mengkristal perseteruan di tubuh PDIP khusus untuk pencalonan presiden saya kira. Nah, kalau ada cara halus seperti ini, ya ini yang saya analisa bahwa cara halusnya meracik koalisi antara Anies dengan Ganjar. Ganjar Anies atau Anies Ganjar. Terserah nanti seperti apa hitung-hitungannya. Kacamata saya itu game loh. Itu kalau kacamata saya diri itu game ya. Karena ya sudah kalau ini game. Karena memang di sana misalnya kepentingan umat Islam Ada masuk. Terwakili. Terwakili. Kepentingan Jokowi saya kira terjamin. Terjamin. Kalau misalnya tentang netralnya Pak Jokowi, kan memang selalu begini. Penguasa itu atau pejabat itu mau gubernur, wali kota atau bahkan presiden, Petahana lah. Petahana lah, sebutlah sebagai petahana, terlepas dia maju atau tidak, selalu mengendalikan suara 25-30%. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Nah, dengan kebesaran jumlah ini, maka menggiurkan bagi petahana itu untuk tetap dia akan memberikan dukungan, untuk tidak netral, dan pasti dia akan arahkan bahwa secara terang-terangan ya kan ada etika bagi seorang presiden, tidak mungkinlah ya pemangku jabatan itu tidak mungkinlah secara terangan, tetapi ada silent, ada gerakan silent yang bisa dia perintahkan untuk mengarahkan dukungan itu, karena pengendali suara 30% masih bisa dikendalikan, masih bisa petahana. Kan begitu ya kalau dari bacaan-bacaan survei saya kira ya. Iya, hasil survei memang rata-rata 27-33 strong voters Jokowi kelihatannya bisa dikendalikan oleh Jokowi. Untuk capres tertentu, dan ini sangat menguntungkan capres tertentu. Saya memantau riset-riset yang bermunculan, Pak Dokter ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, seperti apa gerakan JK dan SBY dalam melihat dinamika ini? Misalnya ketika Ganjar ada Jokowi pasang badan di belakangnya. Nah, kalau Ganjar dengan Anies, ya kemungkinan JK ikut karena saat ini Anies dihentikan dengan sosok seorang Pak JK sebagai kingmaker di belakang layarnya. Nah, itu kalau bersama. Kalau tidak, seperti apa kira-kira gerakan seorang JK, SBY dalam mengantisipasi dua kelompok ini? Pak Dokter. Ya. Pertama kita doakan dulu Pak SBY. Ya, beliau lagi sakit saat ini. Ya, kita doakan. Semoga beliau sehat. Ya, minimal kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kita kembali ya. Seperti apa Pak JK dengan Pak SBY? Ini kan pemain veteran yang tidak bisa dinafikan. Tidak bisa. Bahwa kalau ada pengendali suara, ada presiden pengendali suara, dia juga adalah mantan presiden 2 periode, mantan wakil presiden 2 periode. Saya kira juga, cuma memang besaran suara yang dikendalikan tidak sebesar petahana yang sementara menjabat, saya kira ya. Tetapi itu tidak bisa dinafikan karena masih mungkin hitung-hitungannya masih ada sampai 10-15%. Pak JK masih bisa kendalikan suara sebesar itu dengan kapasitas yang dimiliki oleh Pak JK, jejaring yang dimiliki oleh Pak JK. Apalagi Pak SBY yang pembina partai politik, pendiri partai politik, mantan ketua partai politik, kemudian mantan presiden. Saya kira masih banyak yang dikendalikan. Dan dengan cara seperti itu juga politisi itu kan tidak ada kata pensiunnya sebenarnya. Kerjanya politisi itu pada saat ada momentum. Pak JK hari ini dia mungkin katakan saya istirahat di politik. Dan begitu ada pertarungan politik, entah di 2024 atau pilgub dan seterusnya, selalu yang namanya politisi itu turun arena, karena itu memang di situ pekerjaannya. Nah, sehingga arahnya kemana, apakah Pak JK tetap seperti yang terbaca sekarang ini bahwa dia adalah dibalik dari deklarasi-deklarasi dukungan Anies itu, atau seperti apa, tapi kan bahwa dia menjagokan Anies Baswedan, belum pernah. Mungkin kita saja yang mencoba ada sudah beredar 2 hari lalu Pak Dokter. 2 hari lalu di semua media-media besar bahwa Pak JK secara terbuka mengatakan mendukung Anies dan akan mencarikan pasangan.
Oh iya, Ah, betul itu ya, ah. mencarikan pasangan. Oh, kalau sudah begitu ya sudah menarik itu. Tapi yang sekarang ini Pak SBY ya, Iya. Pak SBY kan yang belum kita dengar. Belum Karena ada masih dari Pak SBY. di lain sisi Apalagi lagi sakit. saat sakit, ini. kemudian partainya juga sementara diganggu, Iya, gitu ya. sedikit Sementara diganggu, sedikit berdilema. diganggu. Nah, tapi saya kira kan terlewati semuanya. Nah, itulah kita tunggulah kejutan-kejutan politik seperti apa nanti di antara pusaran politik yang ada ini. Saya kira begitu. Baik, Pak Dir. terakhir Pak Dokter. Nah, tadi Ganjar dengan Anies Baswedan. Kemudian potensi yang juga bisa terjadi ketika Prabowo itu terjadi bisa saja Ganjar juga dengan AHY. Karena kan Jokowi ini kan tidak punya masalah. Secara garis politik yang kita pantau sampai hari ini, Bu Mega dengan Pak SBY walaupun komunikasi tetap terbangun, tetapi rata-rata persepsi publik, rata-rata pengamat mengatakan sulit mereka untuk bersatu dalam satu gerbong politik bersama. Bukan karena mereka saling membenci, hanya karena mungkin chemistry keduanya tidak ketemu dalam satu ruang politik yang besar, kami gitu. Nah, kira-kira yang paling potensi Jokowi ajak berkoalisi, apakah kubu Anies atau kubu AHY? Kan dua-duanya seksi ini loh. Bukan hanya sekedar Anies Ganjar Anies yang seksi, tapi Ganjar AHY juga seksi. Oh iya Ganjar. Kenapa? Karena ada sosok seorang SBY di belakangnya yang juga memiliki kekuatan seperti bahasa Pak Dokter tadi. Bagaimana Pak Dokter pengamatannya? Jadi kalau saya lihat Jokowi barangkali lebih cenderung ke Anies. Anies sama dengan Pak Dokter ya. Kan pasti kan ada alasannya, ada indikatornya seperti apa gitu. Jadi indikatornya pertama kan antara Anies dengan Ganjar itu kan elektabilitas lagi dilihat kan seperti itu. Ketika elektabilitas ini digabung maka selesai pilpres kan seperti itu. Sementara kan elektabilitas AHY ini kan masih di bawah, masih stagnan kan, tidak maksudnya seperti itu. Jadi kedua tadi katakan bahwa SBY dengan Megawati itu Masih sulit masih sulit pada satu untuk ruang bisa politik yang besar. digabungkan, bisa berkolaborasi kan seperti itu. Karena Ini kajian para pemerhati politik. karena tadi chemistry mereka itu Iya. tidak bisa disatukan kan seperti itu. Meskipun mungkin hubungan silaturahim tetap berjalan, tapi di dalam politik itu kan ada juga dikatakan chemistry politik. Iya. Kalau tadi kejutan-kejutan ini Iya, ada ini chemistry lagi. Chemistry politik ya. Iya. Oke lah kalau di kondisi di publik mereka tidak ada apa-apa gitu, mereka saling kayak bersaudara atau tapi itu tadi kembali lagi pada chemistry politik yang tidak cocok kan seperti itu. Jadi untuk kedepannya barangkali kalau saya sih analisis saya bahwa Jokowi ini lebih cenderung mendorong antara Ganjar Anies Ganjar seperti itu ketimbang Ganjar dengan AHY. Bahkan kemungkinan besar bisa saja Ganjar ini bukan Anies, bukan AHY atau bukan Puan Maharani kan orang luar yang mungkin yang dianggap lebih potensi dan memiliki nilai plus. Iya. Betul. Nilai plusnya seperti apa ya? Itu tadi punya modal besar kan seperti itu. Bisa toko wilayah timur yang diambil ya? Iya, ada kemungkinan. Kalau misalnya toko wilayah timur yang punya modal besar, saya pikir apa salahnya kan seperti itu. Karena seorang Ganjar apabila tidak didukung dengan modal besar, saya pikir untuk mau jadi presiden meskipun elektabilitasnya tinggi tapi isi tasnya tidak ada, maka Berat juga. berat untuk melangkah kan. Jadi Iya. harus berkorelasi lah seperti itu antara elektabilitas dan isi tas. Itu barangkali Mas Wadi. Baik sahabat dan sobat Imiso. Kedua, pengamat kita telah menganalisis dengan sangat dalam tema diskusi kita dan telah memperkaya diskusi kita dengan edukasi politik dengan analisa yang sangat tajam dan sangat rasional karena istilahnya sejalan dengan data-data ilmiah yang beredar. Nanti mungkin kita akan lanjutkan Pak Dokter karena membicarakan tokoh-tokoh tersebut sekelas Pak Jokowi, Bu Mega, Pak JK, Pak SBY dan Pak Prabowo itu saya pikir 1, 2, 3 seri itu tidak cukup.
apalagi seiring perjalanan waktu mungkin akan ada kejutan-kejutan yang membuat kita akan selalu membicarakan mereka dalam diskusi terstruktur kita di episode Rumah Edukasi ini. Terima kasih kepada kedua narasumber, Pak Dr. Bahar dan Pak Dr. Jupri, dan juga kepada sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Jangan lupa selalu menonton channel episode dan jangan lupa di subscribe ya, agar channel kita makin hidup, makin berkembang, dan makin mengedukasi masyarakat Indonesia. Akhir kata dari saya, Suhadi Idris Amir mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.